sini sekalian, ada salah satu kisah yang berulang kali dikisahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika saya belajar di kota Tarim dulu itu, tentang sebuah kota di Hadramaut namanya Shibam. Alhamdulillah kami juga berulang kali datang ke sana. Salah satu kota yang indah dengan bangunan-bangunan yang antik. Jadi sekalian, Shibam itu kotanya tuh rumahnya gede-gede. Gede-gede banget. Di rumah tuh bisa kamarnya 20 gitu. Tingkat gede-gede. Bukan berarti orangnya kaya-kaya. Tapi gini mereka. Mereka tuh bangun rumah. Memang tanahnya kan mesti lebar nih misalnya ya. Mereka bangun rumah nih. Satu petak gitu. Suami istri. Sampai nanti kalau udah anak-anaknya besar, kalau anak laki-laki nikah, itu dia akan bikinkan bangunan nyambung sama bangunan rumah induk ini, rumah orang tua ini. Gitu kan. Nah, anaknya banyak-banyak zaman itu. Punya anak 15, laki-lakinya 7. Yang perempuan kalau dinikahkan, kalau belum nikah tinggal barengan sama orang tuanya. Kalau udah dinikahkan, tinggal barengan sama suaminya yang tinggal sama orang tuanya. Gitu tuh orang Shibam. Nah nanti tuh kalau misalnya rumahnya itu udah penuh nih, udah besar gitu kan, itu dibangunkan di atasnya. Nanti dibangunkan sebelah sananya lagi. Nanti si orang-orang ini nih, gitu kan, yang nikah-nikah ini kan punya anak besar-besar juga akhirnya. Cucunya nih kalau nikah laki-laki, naikin lagi ke atas. Naikin lagi ke atas. Jadi rumah mereka itu tingkat 5, tingkat 6. Coba deh ntar kalau ke Hadramaut gitu kan, jalan-jalan ke Shibam. Iya. Nggak, itu urusannya bukan cuma harta kok. Saya berangkat ke Hadramaut juga bukan orang kaya teman-teman. Itu urusannya tentang siapa yang diberangkatkan Allah SWT itu aja. Sama kayak haji, kayak umroh, kayak kemana-mana gitu kan. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi ini Shibam nih sekitar 1 jam dari kota Tarim. Di rumahnya itu ada satu rumah, isi orang rumahnya 300 orang. Jadi kalau bikin pengajian gak usah ngundang orang. Tapi juga enak ya, gak usah dikumpulin semuanya, pasangin aja mikrofon. Di semua ruangan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngaji ya anak-anak. Udah full 300 orang satu rumah. Ini antik banget nih Shibam. Shibam doang tuh yang kayak gitu tuh. Yang lain-lain nggak terlalu kayak gitu juga gitu. Sehingga sekalian, nah di Shibam nih beberapa tahun lalu, ini ceritanya nih ya. Kalau yang tadi tuh bukan cerita yang disampaikan Habib gue. Saya lihat sendiri gitu kan. Saya heran gitu. Lu rumah orang gede-gede amat ya. Ternyata 3 generasi. Dari kakek ke anak ke cucu. Dan cucunya juga udah berkeluarga gitu, 3 generasi. Tinggal di situ. Nah, teman-teman sekalian, yang diceritakan Sayyidil Habib Umar, dan ini berulang kali, bolak-balik, bukan 1 kali pertemuan gitu. Kayak saya kan juga sering ada beberapa cerita yang saya sampaikan berulang-ulang. Bisa jadi itu karena penting ceritanya, sangat menginspirasi, perlu untuk didengar. Bisa juga karena ibu itu butuhkan pelupa. Jadi nggak apa-apa, kapan aja boleh cerita. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Nah ini nih, Sayyidil Habib Umar bercerita, dulu di Shibam ada salah satu wali min auliyaillah, saya lupa namanya. Di zaman sekitar 50-60an tahun yang lalu. Itu teman-teman sekalian, ada seorang hakim di Shibam. Dia itu ditugaskan jadi hakim, tapi nggak pernah mengadili siapapun. Jadi dia kayak ngerasa makan gaji buta gitu. Karena permasalahannya umat selesai dengan ayat Al-Quran.
yang memerintahkan orang untuk islah dzatul bain. Wa aslihu dzata bainikum. Berbaik-baiklah, berdamai-damailah bersama dengan saudara-saudari kalian. Yang damai, yang enak, yang adem. Jadi setiap kali ada masalah, astagfirullah, kan Allah bilang fa aslihu dzata bainikum. Dah, gitu. Saya maafin, deh gitu aja tuh. Ini masalah orang Syibam nih. Sampai si hakimnya ini nih jadi ngerasa kayak makan gaji buta. Saya nih dibayar tiap bulan gitu. Akan tetapi kok saya ini nggak pernah kerja gitu. Saya kangen juga pengen kerja nih. Sampai satu hari ada orang yang mengajukan tuntutan. Datang ke meja pengadilan. Udah girang banget ya. Alhamdulillah akhirnya saya nggak jadi makan gaji buta. Itu udah berbulan-bulan nganggur tuh dia jadi hakim. Jadi dia pun bikinlah meja pengadilan gitu kan, dipakai tuh ruangannya tuh, ruangan pengadilan Kota Syibam. Ada penuntut, ada tersangka gitu ya. Ya ada penuntut, ada tersangka, terdakwa, belum tersangka dong, terdakwa. Ada penuntut, ada terdakwa, ada saksi-saksi, ada juri, gitu ya. Ada pembela, ya. Ada saksi, ada pembela, sama ada hakim. Hakim inilah yang memutuskan. Teman-teman saya sekalian, jadi sidang pun dimulai. Silahkan siapa nih penuntutnya nih? Saya Pak Hakim. Ya silahkan Pak. Jadi gini ceritanya nih Pak Hakim. Saya ini Pak Hakim sebagai pihak pertama. Saya ini beli tanah Pak Hakim sama pihak kedua. Bapak ini nih terdakwa. Oh ya, terus waktu saya udah selesai nih Pak Hakim, belinya nih udah saya tanda tangan semuanya nih, udah lengkap nih. Udah kan jadi milik saya nih Pak Hakim tanahnya kan. Saya bangun dong Pak Hakim. Waktu saya bangun, kan saya beli tanah nih Pak Hakim ya, inget ya, saya beli tanah nih kan. Saya beli tanah aja loh Pak Hakim. Saya bangun tuh tanah, kan saya gali nih Pak Hakim. Tahu-tahu cangkul saya nih kena barang keras Pak Hakim. Saya pun lihat, ternyata Pak Hakim saya buka ada kotak di dalamnya. Kotaknya saya buka isinya emas Pak Hakim. Kan saya cuman beli harta, cuman beli tanah Pak Hakim. Dan saya udah bayar nih kan karena saya beli tanah nih. Jadi si emas itu tadi Pak Hakim, saya bawa ke rumah dia dong. Ke rumahnya dia nih Pak Hakim. Dia nggak mau Pak Hakim. Nggak bisa gitu dong ceritanya. Pak Hakim tinggal yang gimana? Lagi diceritain urusan gak cinta harta aja pada mau noh. Astagfirullah. Baru aja saya bilang gak pernah saya doain orang biar kaya. Akhirnya Pak Hakimnya nanya sama dia, betul apa yang didakwakan? Betul Pak Hakim. Sekarang saya akan mendengar dari sebelah kamu nih. Gini Pak Hakim, kan saya udah jual Pak Hakim tanahnya. Kalau saya jual tanah Pak Hakim, ya kan ama di dalam-dalamnya, mana saya tahu Pak Hakim. Kalau ada apa-apa itu kan metu harta ama tuh tanah, ya saya mana nggak tahu Pak Hakim. Kalau ternyata tanahnya kagak subur, kalau ternyata tanahnya apa, kan itu kan juga jadi masalahnya dia. Nah kalau ternyata di dalamnya ada harta, ya itu juga punya dia, udah dia beli. Jadi saya balikin lagi Pak Hakim, saya udah nggak punya hak apa-apa terhadap tanah itu, saya udah jual.
Karena ditemukannya kan sama dia udah beli, tanah itu jadi punya dia. Punya dia dong Pak Hakim, gimana ceritanya jadi punya saya? Gimana tuh? Seru ya. Orang-orang soleh tuh yang kayak gitu tuh, masuk surga gampang tuh pantes. Masuk surga Firdausul A'la tuh pantas yang kayak begituan modelnya. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Gede mereka cintanya kepada Allah sama harta, sama jabatan, sama cinta manusia. Gak ada apa-apa bagi mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan. Mereka tiba-tiba ngide, Pak Hakim gini aja deh menurut saya Pak Hakim. Gimana nih? Kan bukan dia, buat dia juga dia gak mau. Buat saya juga saya gak mau. Gimana kalau buat Pak Hakim aja? Hakimnya teman-teman, ini coba nih ya, biar yang demen-demen di suap apa tuh biar denger juga nih cerita kayak beginian nih. Ini kan cerita-cerita yang kayak beginian nih jadi obat, jadi vitamin buat akal kita, jadi vitamin buat hati kita, biar ngerti caranya jalanin kehidupan teman-teman sekalian. Yang akan segera kita tinggalkan dengan kita masuk ke dalam alam kuburan kita nanti. Ini cerita yang kayak beginian nih jadi vitamin gitu. Tapi kamu kalau buka cerita sekarang di televisi isinya kayak begitu. Orang rebutan harta, orang korupsi, orang rebutan jabatan, orang saling jelek-jelekin si ini si itu segala macem. Aduh udah deh. Saya sih nggak mau nambah pusing, saya nggak mau tuh buka berita. Suami saya masih kadang suka buka tuh berita-berita. Tapi di mute sama dia suaranya. Aneh-aneh aja emang, ya Allah. Terus dia suka nanya, itu ngomong apa ya? Nanyanya sama saya. Aneh-aneh aja. Itu kira-kira ngomong apa ya, Dek? Saya bilang mana saya tahu. Barangkali kamu bisa baca bibir. Kocak. Saudara sekalian saya muliakan. Jadi kata mereka gimana kalau buat Pak Hakim aja? Kata hakimnya, ya Allah, satu nggak mau bala, yang satu nggak mau bala, kalian mau timpakan balanya buat saya? Keren. Cara nilai hartanya keren. Pengen tuh saya jadi orang keren-keren macam mereka. Pengen saya. Saya nggak pengen jadi orang-orang keren yang orang-orang sebut keren itu. Apa? Oh, terbang pakai pesawat, duduknya di eksekutif, di bisnis. Keren menurut kamu? Enggak. Menurut saya enggak. Nyampenya sama aja. Ustazah, kita beliin pesawatnya yang bisnisnya nggak usah, saya bilang. Kenapa gitu Ustazah? Nyampenya barengan. Ntar kalau nyampenya duluan boleh. Selagi nyampenya barengan nggak usah aja. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa sih yang orang-orang anggap keren? Saya nggak kepengen tuh keren-keren yang model begituan. Saya lebih tertarik untuk keren versi saya yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Tuh yang kayak gitu keren. Sesungguhnya kebesaran seseorang dalam pandangan saya, kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir alaihi ridwanullah. Saya lama tuh mikirin ucapannya baru ngerti. Lama gitu. Sesungguhnya besarnya seseorang dalam pandangan saya tergantung dari seberapa kecil dunia dalam hatinya. Bener banget. Itu keren yang sesungguhnya.
semakin kecil dunia di hati seseorang, semakin besar pula lah orang tersebut nilainya dalam pandangan Allah dan dalam pandangan para wali-walinya Allah SWT. Akhirnya gimana tuh ceritanya tadi tuh? Belum kelar kan? Kasihin ke hakim, hakimnya nggak mau. Terus gimana dong Pak Hakim nih sekarang nih? Duitnya kita pakai apa nih sekarang nih? Hartanya. Gini aja deh. Pak, si bapak pihak pertama, kamu punya anak laki-laki yang di usia nikah? Nggak punya sih, tapi anak perempuan punya. Oke. Kalau kamu Pak punya anak laki-laki nggak yang di usia nikah? Punya saya Pak Hakim. Kawinin aja. Kawinin. Keluarkan dulu buat zakatnya. Zakatnya banyak teman-teman. Kalau harta nemu kan itu harta karun. Zakatnya 20%. Keluarin dulu zakat. Nah nemu, ini kan nggak ada ikhtiar apa-apa juga kan, gitu. Jadinya zakatnya 20%. Buat orang Islam dong 20%. Nah itu menurut saya sih 50% aja juga pantas. Emang ya punyanya dia gitu. Malahan di negara kita malah peraturannya kan punyanya pemerintah ya. Ya kan ya? Nah itu ikut dah apa katanya peraturan negara di mana kita berada. Tapi kalau secara hukum Islam tuh itu namanya ma'din. Nah, namanya tuh harta rampasan, harta temuan. Itu ada hukumnya tersendiri. Jadi zakatnya 20%. Dikeluarkan zakatnya dulu 20%, sisanya bikin dah kalian pesta pernikahan, suami istri nih kan, awinin, bikin pesta pernikahannya, kemudian bikinin rumah ini apa segala macam, pakai harta tersebut tuh buat anak-anak kalian itu. Ya udah deh kalau gitu Pak Hakim, iya deh kerjain tuh sama mereka. Itu juga nggak pakai pacaran dulu, ta'arupan segala macam. Udah cuma dikawinin aja tuh. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah.